Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alicia Kinanti, NIM 20101046 dari kelas S1 TT08B. Cita-cita saya ingin menjadi teknisi mekanik radio. Di sini saya akan menjelaskan mengenai post-test yang mana saya mendapatkan, yaitu modul 5 mengenai subprogram, fungsi, dan prosedur. Untuk yang pertamanya, saya akan menyampaikan materi mengenai subprogram, fungsi, dan prosedur. Subprogram, fungsi, dan prosedur. Dasar teori, fungsi dan prosedur adalah suatu bagian dari program atau subprogram yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Suatu fungsi atau prosedur dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Fungsi dan prosedur banyak digunakan pada pemrograman dengan tujuan program menjadi terstruktur, kemudian dapat mengurangi pengulangan kode, lalu mempermudah dalam menemukan kesalahan program. Fungsi, pendeklarasian fungsi tersebut dilakukan di bagian kamus agar fungsi tersebut dapat diakses oleh subprogram yang lain ataupun oleh bagian algoritma. Di sini fungsi menghasilkan sebuah nilai, maka diperlukan yang namanya sebuah peubah atau variabel dengan tipe data fungsi yang menampung nilai dari fungsi. Jika ditranslasikan dalam struktur bahasa C, struktur fungsi menjadi sebagai berikut. Di sini ada tipe data, kemudian ada nama fungsi sebagai nama subprogramnya, kemudian diikuti dengan parameter inputnya. Lalu di dalamnya terdapat deklarasi jika ada, kemudian ada algoritma yang dimana berisi badan fungsi yang terdapat return atau return value untuk menampilkan outputan. Untuk prosedur juga dapat diakses dengan cara memanggil namanya diikuti dengan urutan parameter aktualnya jika ada. Namun perbedaannya, pemanggilan prosedur tidak dapat langsung dimanipulasi akibat pada prosedur tidak memiliki yang namanya return value. Jika ditranslasikan ke dalam struktur bahasa C, maka akan sebagai berikut. Yang pertama itu ada void, kemudian diikuti dengan nama subprogramnya yaitu subprogram prosedurnya, kemudian ada tipe data, parameter input dan output, di mana parameter output ditandai dengan yang namanya ada tanda pointernya. Kemudian di dalamnya terdapat deklarasi jika ada, kemudian ada algoritma yaitu berisi badan prosedur. Fungsi dan prosedur tanpa parameter. Sebuah program dapat dideklarasikan dengan fungsi atau prosedur tanpa menggunakan parameter. Dengan kata lain, argumen pada struktur fungsi atau prosedur tersebut dapat dikosongkan. Fungsi dan prosedur rekursif. Suatu fungsi dan prosedur dikatakan rekursif jika fungsi atau prosedur tersebut melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Pemanggilan tersebut dapat berarti proses yang berulang dan tidak dapat diketahui kapan akan berakhir. Contohnya itu menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Pada modul yang kelima ini, pada pembuatan programnya memiliki syaratnya, itu yang pertama memiliki tema, kemudian harus menggunakan prosedur yang di dalamnya mencakup perulangan atau percabangan, menggunakan fungsi, dan di dalamnya harus minimal satu parameter. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang sudah saya buat pada program saya, di mana yang pertama itu untuk memulai flowchart menggunakan yang namanya simbol terminator untuk memulai suatu program. Kemudian akan diteruskan ke simbol predefined process ini untuk pelaksanaan suatu bagian pada subprogram, di sini menggunakan subprogram fungsi. Kemudian akan dilanjutkan dengan subprogram prosedur dengan void dan nama subprogramnya yaitu status. Kemudian dilanjutkan dengan percabangan. Untuk percabangan yang pertama, ketika hasilnya lebih kecil dari 18, ketika ya, maka akan diproses dengan untuk mencari rumus dari berat seharusnya, akan menampilkan status berat yaitu kurus dengan berat badan ideal. Ketika tidak, maka akan dilanjutkan ke percabangan yang kedua, yaitu apabila hasilnya lebih besar dari 25, ketika ya, maka akan dilakukan yang namanya proses untuk mencari berat seharusnya dengan outputan status berat badannya itu gemuk dengan berat badan ideal. Ketika tidak, maka akan menghasilkan outputan selama berat badan Anda ideal. Kemudian akan dilanjutkan dengan main programnya atau program utamanya. Di sini kita diminta untuk menginputkan yang namanya masukkan tinggi badan dan masukkan berat badan. Lalu dilanjutkan lagi dengan pemanggilan subprogramnya yaitu subprogram hasil, yaitu hasilnya itu dari hasil dari BMI tadi, yaitu berat badan dan tinggi badan. Kemudian akan menampilkan hasil
outputan hasil, lalu akan untuk yang terakhir itu pemanggilan yang namanya subprogram, yaitu statusnya. Lalu diakhiri dengan simbol terminator kembali, yaitu simbol terminator selesai. Di sini saya akan langsung mengaplikasikannya ke kode pemrograman. Yang pertama itu kita harus mendeklarasikan bagian include-nya, include your stream. Lalu kita mendeklarasikan bagian using namespace std. Pada baris yang keempat kita akan langsung memasukkan subprogram fungsinya, yaitu float dengan nama subprogramnya itu BMI. Lalu dengan tipe datanya itu ada float, parameternya ada berat badan dan tinggi badan. Jadi di sini sebagai subprogram fungsi. Kemudian kita letakkan return itu untuk menunjukkan nilainya, nilai yang akan outputkan. Di sini berat badan strip, rumusnya tinggi badan per 100 dikali tinggi badan per 100. Jangan lupakan titik koma. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke subprogram prosedurnya, di sini menggunakan void. Lalu nama subprogramnya itu status, dengan parameternya itu ada parameter inputnya tinggi badan, kemudian parameter inputannya kembali yaitu berat seharusnya, kemudian parameter outputannya itu selisih ditandai dengan tanda pointer, lalu yang terakhir hasil. Titik koma, maksud saya tidak perlu di titik koma. Kemudian kita tambahkan percabangannya. Untuk percabangan yang pertama ini kita menggunakan if else if. Untuk yang pertama, ketika hasilnya yang diberikan itu lebih kecil dari 18, kita buat lebih kecil dari 18, kemudian kita akan menampilkan outputan untuk menampilkan status berat badan Anda itu kurus, kemudian kita handle untuk memindahkannya ke baris selanjutnya, kemudian kita membuat rumus berat seharusnya sama dengan 18 dikali, langsung saja kita kopaskan, dan di bagian returnnya tadi, rumus dari returnnya jangan kita lupakan untuk menambahkan simbol titik koma. Kemudian cout berat badan ideal sama dengan. Setelah itu kita memanggil hasil dari berat seharusnya tadi yang nantinya akan diproses. Setelah itu kita langsung ke percabangan yang kedua dengan else if ketika hasilnya itu lebih besar dari 25. Sini langsung saja kita kopas untuk mempersingkat waktu. Status berat badannya itu kita buat gemuk, kemudian berat seharusnya itu kita buat 25. Setelah itu, setelah selesai, kita akan membuat ke percabangan yang ketiga. Sini kita tampilkan outputannya. Selamat, berat badan Anda ideal. Kita buat handle. Setelah selesai, kita langsung masuk ke namanya main programnya atau program utamanya. Di sini ada yang namanya kita buat integer main untuk memulai yang namanya programnya. Kemudian
Untuk tipe data yang kita pakai itu float, apabila hasilnya itu dalam bentuk pecahan atau desimal, lalu kita buat berat badan. Variabelnya yaitu tinggi badan, kemudian ada hasil, kemudian ada berat seharusnya, kemudian ada selisih. Lalu kita buat, kita tampilkan nama dari program kita, yaitu program menghitung berat badan. Untuk mempercantiknya bisa kita buat dengan simbol sama dengan supaya lebih rapi program kita. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke inputannya, di mana kita harus menginputkan masukkan berat badan. Nah, di sini kita bisa masukkan berat badannya dengan memanggil variabel berat badan. Kemudian di sini kita bisa kopas untuk pemanggilan inputan untuk menginputkan tinggi badan. Nah, setelah masuk outputannya, kita langsung ke hasil sama dengan BMI, kita panggil variabel berat badannya dan tinggi badan. Di koma, langsung menampilkan outputan BMI kamu adalah sama dengan memanggil hasilnya tadi. Jangan lupa supaya bisa masuk, supaya bisa di outputkan. Kemudian kita lakukan pemanggilan kembali untuk tipe data statusnya. Di sini kita buat tinggi badan, untuk variabelnya kita masukkan kembali, baru berat badan seharusnya, kemudian ada selisih, lalu ada hasil. Jangan lupa kita tambahkan titik koma, kemudian yang terakhir kita buat return 0 untuk mengakhiri programnya. Lalu kita jalankan programnya. Oh, di sini ada salah. Di sini berat seharusnya 18. Kita lupa untuk menambahkan tanda ini, tanda tutup kurungnya supaya bisa jalan programnya. Kemudian kita jalankan programnya. Di sini sudah ada masukkan berat badan. Misalnya kita buat berat badannya 70 nih. Kemudian kita disuruh masukkan yang namanya tinggi badan. Kita buat tinggi badannya 156. Maka BMI kita itu adalah 28,764 dengan status berat badan Anda gemuk. Lalu berat badan idealnya itu ialah 60,84. Jadi ketika programnya sudah bisa dijalankan, otomatis program yang kita buat ini sudah benar. Sekian dari presentasi saya mengenai post-test untuk praktikum algoritma pemrograman mengenai subprogram fungsi dan prosedur. Adapun quotes yang akan saya sampaikan yaitu doing your best means never stop trying. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.